Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masih membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pembelahan sel, ya. Pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, ya, yaitu organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada perempuan. Nah, organ reproduksi pada laki-laki atau alat reproduksi pada laki-laki itu dia eh, dibagi atau dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Nah, alat kelamin luar ini terdiri dari penis dan skrotum. Nah, ya, ini penis dan skrotum. Nah, sedangkan alat kelamin dalam itu terdiri dari testis, ya, terdiri dari testis, kemudian saluran sperma atau saluran kelamin. Nah, ini saluran-saluran. Kemudian ada kelenjar reproduksi. Nah, kelenjar reproduksi. Nah, di sini dia ada sepasang testis. Ini pasang testis. Kemudian saluran kelamin. Ini. Kemudian kelenjar-kelenjar reproduksi atau kelenjar tambahan. Ini ada vesika seminalis. Kemudian ada nih ada korpus, ada kelenjar Cowper dan lain. Nah, kemudian ada juga penis. Ini. Kemudian ada skrotum. Sekarang kita bahas satu persatu. Kita membahas ke testis. Nah, testis ya ini, ya. Testis ini adalah bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum, ya. Skrotum. Nih, skrotum. Nah, fungsi dari testis ini adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, diingat ya. Jadi hormon pada laki-laki itu adalah hormon testosteron. Nah, testosteron ini pada usia 13 sampai 14 tahun, testis ini akan mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki. Seperti apa? Nah, seperti membesarnya jakun, kemudian tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya pada kumis, jenggot, dan lain-lain. Nah, pada masa inilah kita berada pada masa pubertas, di mana masa pubertas itu adalah masa ketika seseorang atau ketika seorang anak mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis. Kalau perubahan fisik tadi ya, perubahan atau tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, dan tumbuhnya jakun. Nah, secara psikis ya, secara psikologi akan terjadi perubahan-perubahan. Nah, itu. Jadi testis ini saya ulangi lagi, ini adalah untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya adalah skrotum. Skrotum ini adalah
bagian yang dia seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis. Nah, fungsinya itu adalah untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, pada skrotum ini itu terdapat 2 buah atau sepasang testis, atau bisa juga kita sebut zakar, ya. Nah, selanjutnya adalah saluran kelamin, ya. Di mana saluran kelamin ini ada epididymis, ya. Nih, epididymis ini adalah fungsinya untuk mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara, ya. Jadi epididymis ini adalah untuk menyimpan sperma sementara dari mana? Dari testis ini tadi. Kan testis ini dia mau untuk memproduksi sperma atau untuk menghasilkan sperma. Kemudian sperma tadi itu akan disimpan di epididymis atau disimpan sementara di sini lebih kurang 3 minggu. Nah, kemudian dia setelah itu dibawa kemana? Nih, dibawa melalui ke saluran vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis. Nih, ini uretra nih. Nah, di bagian ujungnya itu terdapat saluran ejakulasi. Nih, saluran ejakulasi. Nah, uretra ini merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Uretra ini adalah saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Nah, fungsi uretra itu tadi itu untuk mengeluarkan sperma dan urin. Nah, saluran keluarnya sperma juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin tadi. Nah, proses keluarnya sperma ini itu disebut juga dengan ejakulasi, ya. Ulangi lagi, testis ini dia menghasilkan sperma, kemudian disimpan sementara di epididymis, kemudian dibawa melalui vas deferens. Ini saluran penghubung antara epididymis dengan uretra. Nah, kemudian di sini. Nah, uretra ini dia adalah saluran untuk mengeluarkan sperma, di mana proses keluarnya sperma itu disebut juga dengan ejakulasi. Nah, selanjutnya adalah kelenjar tambahan atau kelenjar reproduksi, ya. Kelenjar reproduksi atau kelenjar tambahan itu ada vesica seminalis, kemudian ada kelenjar prostat, dan ada kelenjar Cowper, ya. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu, yaitu vesica seminalis. Nah, vesica seminalis ini merupakan struktur yang berbentuk seperti kantung kusut kecil. Nah, lebih kurang ukurannya sekitar 5 cm. Nah, kelenjar ini menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali, kemudian bersifat fruktosa, kemudian asam askorbat dan asam
amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Nah, ini adalah vesicula seminalis. Nah, selanjutnya itu adalah mani, ya. Mani atau semen itu dia adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Nah, selanjutnya adalah kelenjar prostat, ya. Nah, kelenjar prostat ini menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Nah, atau dia cairan keputih-putihan. Nah, sedikit asam. pH-nya sekitar 6,5. Nah, cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa efferentia dan cairan pada vagina, sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Nah, ini adalah fungsi dari kelenjar prostat. Nah, selanjutnya itu adalah kelenjar Cowper atau bulbourethralis. Nah, kelenjar Cowper ini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Nah, fungsinya itu untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Nah, sehingga ini nanti bisa melapisi uretra. Nah, dan bisa juga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Itu kelenjar Cowper. Nih, dia bisa mengurangi sperma yang rusak ketika saat ejakulasi. Nah, selain itu fungsinya juga adalah sebagai cairan pelicin. Nah, ini tadi adalah reproduksi pada laki-laki. Kemudian yang terakhir itu adalah penis, ya. Penis itu adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Nah, sistem reproduksi laki-laki ini berhubungan erat dengan sistem ekskresi urineria. Nah, apa itu sistem ekskresi urineria? Silahkan kalian pelajari pada materi kelas sebelumnya tentang sistem ekskresi. Nah, testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari, mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Nah, jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Nah, ya. Nah, karena semen tadi, ya, atau air mani tadi kan dikeluarkan melalui uretra, ya. Semen atau air mani tadi itu dikeluarkan melalui uretra. Nah, pada umumnya volume semen yang dikeluarkan itu sebesar 2,5 sampai 5 ml. Nah, di mana tiap 1 ml itu terkandung 50 sampai 150 juta sel sperma. Ya. Setiap 1 ml itu terkandung 50 sampai 150 juta sel sperma. Nah, dari jutaan sel sperma itu hanya 1
satu sel sperma yang akan berhasil membuahi sel telur. Nah, itu ya. Nah, itu tadi. Nah, jika sperma tadi itu tidak dikeluarkan, maka sel-sel sperma itu nanti dia akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Nah, itu adalah reproduksi pada laki-laki. Sekarang kita alat reproduksi pada perempuan. Nah, alat reproduksi pada perempuan itu dia ada ovarium, ya. Kemudian ada oviduk atau tuba Fallopi. Kemudian ada uterus. Kemudian ada vagina dan ada organ kelamin bagian luar. Sekarang kita bahas satu per satu. Sekarang kita ke ovarium, ya. Nah, ovarium ini kan dia berjumlah sepasang, ya. Nih, ini adalah ovarium. Ini ovarium. Nah, ovarium ini dia berjumlah sepasang. Dia memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran 4 cm kali 3 cm dikali 2 cm. Nah, ini ukurannya lebih kurangnya. Nah, di dalam ovarium ini terdapat kumpulan sel yang disebut folikel, ya. Di dalam ovarium ini terdapat kumpulan sel atau yang disebut juga itu folikel. Nah, di mana folikel ini adalah sel telur atau ovarium berkembang, ya. Nah, di folikel ini adalah sel telur atau ovum berkembang. Dia berada di ovarium. Nah, sel-sel oosit atau calon sel telur berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan dan mencapai kematangan setelah pubertas. Nah, jadi sel-sel calon sel telur itu berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan. Nah, ya, dan mencapai kematangan setelah pubertas. Nah, folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Kalau pada laki-laki tadi itu adalah testosteron hormonnya. Kalau pada perempuan itu ada estrogen dan ada progesteron. Nah, kemudian pada setiap bulan sel telur yang telah matang itu dilepaskan oleh ovarium. Nah, proses pelepasan sel telur dari indung telur itu disebut ovulasi. Nah, selanjutnya sel telur tersebut itu dia akan disalurkan atau ditangkap oleh fimbriae. Nah, di sini ada fimbriae. Kan ini ovarium, kemudian di sini ada fimbriae. Itu fimbriae itu adalah untuk menangkap sel telur atau sel telur yang berada dari ovarium itu akan ditangkap oleh fimbriae. Nah, kemudian dia akan dibawa ke saluran telur atau tuba Fallopi. Tuba Fallopi atau oviduk, ya. Oviduk atau tuba Fallopi atau saluran telur. Nah,
oviduct ini atau tuba fallopi ini dia sama dengan ovarium. Dia memiliki sepasang, yaitu kanan dan kiri. Ini adalah oviduct, ada kanan dan kiri. Ini ovarium, ada kanan dan kiri. Kemudian ada fimbriae tadi, dia di sini fimbriae. Nah, kemudian ovarium atau oviduct ini berfungsi untuk menyalurkan sel telur ke uterus atau ke rahim. Di sini ya rahim. Nah, ini ada rongga rahim. Nah, dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Nah, tuba fallopi ini sekitar 10 cm ya. Nah, dimana saluran telur itu berakhir dalam struktur berbentuk corong yang disebut juga infundibulum ya, yang ditutupi oleh fimbriae tadi itu. Nah, selanjutnya uterus atau rahim. Nah, uterus ini merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal. Ini rahim ya, atau uterus. Ini dia memiliki dinding rahim yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Nah, secara normal rahim terletak di atas kantung kemih. Rahim ini berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Rahim ini adalah berfungsi untuk tempat perkembangan janin. Nah, pada saat tidak hamil, rahim ini memiliki ukuran 5 cm. Nah, pada saat hamil, rahim mampu mengembang hingga 30 cm. Ya. Berapa kali lipat tuh? Berapa? 5 kali lipat ya, Pak? Ya, pokoknya intinya ketika dalam keadaan hamil, rahim ini akan volumenya itu volume uterus atau rahim itu mampu mengembang hingga 500 kali ya. Kemudian vagina, ini vagina. Nah, vagina ini vagina ini tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Ya, vagina ini tersusun atas otot-otot yang elastis ya, dilapisi selaput membran yang disebut dengan selaput darah. Ya, saya ulangi lagi, vagina ini tersusun atas otot-otot yang elastis, di mana dia dilapisi oleh selaput membran yang disebut selaput darah atau himen. Nah, saluran ini juga menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim. Sekarang kita akan membahas tentang organ kelamin luar ya. Di mana organ kelamin luar ini ada klitoris, ya. Ada klitoris atau valentit. Kemudian ada vulva. Vulva ini terdiri atas labium, labium mayor atau bibir besar, dan labium minor atau bibir kecil ya di sini.
Kemudian ada lubang saluran kencing. Kemudian ada lubang vagina dan ada fundus atau bagian lipat paha. Ya, ini fungsi dan struktur alat reproduksi pada manusia, yaitu pada laki-laki dan perempuan. Untuk berikutnya pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pembentukan sel kelamin. Pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini pembahasan kita tentang alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi perempuan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.